Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang akan masuk di seleksi CPNS dan kedinasan tahun 2023. Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai beberapa soal dan dasar-dasar cara pengerjaan cepat. Nah, pada hari ini ya, hari Sabtu, kakak mau menjelaskan yang namanya metode meta bocil. Sebenarnya di video-video sebelumnya kakak sudah sedikit review, sedikit memberikan clue sedikit mengenai meta bocil ini ya. Cuma kakak akan perjelas di video ini meta bocil ini berguna bagi teman-teman yang kurang dalam matematika. Dalam artian ini meta ini ya, dalam artian meta kayak jalan pintas lah gitu. Jadi teman-teman yang kurang matematikanya, yang SMA-nya mungkin agak malas belajar matematika, ini bisa menjadi solusi. Oke, tapi teman-teman jangan lupa ya like, share, dan subscribe karena ilmu ini penting bagi teman-teman dan supaya banyak orang yang melihat video ini supaya juga bermanfaat konten ini ya. Oke, mungkin kita langsung masuk di videonya. Oke, jadi nomor 1 ya. Oke, kakak jelaskan sebentar ya mengenai meta bocil. Jadi meta bocil ini kakak sebutkan sendiri ya namanya. Ini namanya meta bocil ya. Meta bocil. Meta bocil itu meta kan namanya metode ya. Metode. Mungkin kalau teman-teman pemain Mobile Legends mungkin kata-kata meta sudah tidak terlalu asing ya. Nah, jadi bocil adalah kecil ya. Nah, dalam matematika itu jadi ketika ada soal ya, soal perhitungan numerik, teman-teman hitunglah bilangan tersebut sampai paling kecil. Misalnya bilangan kecil itu dari 1 sampai 9 ya, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi misal kalau ada misalnya 12 ya, berarti meta bocilnya itu berarti 3. Tinggal kita jumlahkan aja, jadi 3. Jadi meta bocilnya adalah 3. Jadi keseluruhan akan mendapat hal tersebut. Contohnya ya, satu ya, ini yang mudah ya, 11 kali 11 ya, sama dengan 1, 2, 1 ya. Jadi ini kita tinggal tambah aja berarti 2. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, meta bocilnya itu di sini 4. Berarti di sini harus sama dengan 4 juga. Berarti 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 4/4. Jadi cocok. Karena apa? Karena soal CPNS tahun 2023 itu teman-teman tidak menulis secara esai. Cuma teman-teman disuruh memilih aja. Jadi misalnya dari pilihan A, B, C, D, itu pasti nilai dari meta bocilnya itu atau nilai bocilnya itu pasti akan berbeda-beda. Nah, teman-teman ambil yang sama. Seperti soal ini ya. Nah, kita buktikan bahwa 11 kali 11 oh ternyata 121. Meta bocilnya ternyata sama, 4 dengan 4. Dan itu bisa kita gunakan di soal-soal CPNS. Tapi ini untuk perhitungan numerik ya, kayak perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke? Nah, ini mungkin konsep dasarnya teman-teman harus mengerti dulu ya. Kalau sudah, kakak mau coba lanjut ya. Kita hapus dulu. Oke, jadi kalau teman-teman nanti ada yang kurang mengerti ya, boleh nanti di kolom komentar. Karena sekaligus kakak juga mau memberikan edukasi dalam mengerjakan soal ini secara cepat ya. Oke, misalnya kita punya ya 1/4. Nah, 1/4 kita ubah dalam bentuk desimal dulu ya. Desimal. Berarti tinggal 0,25 ya. 64 kita tinggal jumlah ini ya. Berarti ini 1 tambah 6, 7. 7 tambah 4, 11 ya. 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini 0,5 ya. 0,5. Nah, jadi ini kita jumlah seperti meta bocilnya, berarti di sini 7. Ini berarti 5. Kita kali berarti 7 kali 2 berapa? 14 ya. 14 kali 5 sama dengan berapa? Berarti 70 ya. 70. Berarti hasilnya adalah 7.
Berarti meta bocilnya angkanya adalah 7. Mari kita buktikan di pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya ini 2 tambah 0, 2. 0, 2 tambah 5, 7. Berarti sini 7 ya. 7. Ini 8 tambah 4, 12. 12 tambah 8 berarti 20 ya. Berarti di sini 2 tambah 0 berarti 2. Selanjutnya ini 9 kita coret, jadi tinggal 5. Ini kita coret, tinggal 3. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini adalah cara cepatnya. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan hasilnya ini, tidak perlu. Teman-teman cuma cari hitungan nilai bocilnya aja. Nah, kita buktikan ya apakah jawaban nomor 1 ini nomor 4 ini benar A atau B atau makan. Kita jawabannya adalah D. Kita belum tahu ya, jadi kita buktikan dulu. Nah, misalnya 1/4 ya. 1/4 kita kali dengan 1/64. Nanti kita coret-coret. 1/64 bagi 4 menjadi 41 ya. Jadi 41 dikali dengan 1/2. Jadi 41/2 ya. Nah, kita bagi 41/2. Berarti di sini 20 ya. Nah, ini 20 kali 2 berarti 40. Tinggal 1 berarti koma 5 ya. 10 bagi 2 5 berarti ini 10 0. Jadi hasilnya cocok ya. Jadi jawabannya tetap A. Jadi jika teman-teman menggunakan cara manual, sorry ya, pasti di sini nanti terpotong ya. Sorry, nanti terpotong, jadi minta maaf ya. Jadi saya ulangi di sini, berarti hasilnya adalah A. Berarti manual ya, manual itu nilainya akan sama dengan bocil, meta bocil ya, akan sama. Jadi teman-teman tidak usah hitung sampai pakai manual atau pakai rumus-rumus, tidak usah. Teman-teman langsung pakai namanya meta bocil aja. Oke? Nah, ini satu soal ya. Sebenarnya soal-soal sebelumnya kita sudah bahas, tapi ini lebih menjurusnya ya, karena kita mau sebentar lagi mau mengikuti CPNS tahun 2023. Oke, selanjutnya ya, nomor selanjutnya. Kita buktikan lagi ya apakah benar atau tidak. Nah, nomor 5. Kita mengerjakan secara manual dulu ya, secara manual dulu. Nah, ini ada ini ada 2/4 kali 7,5 kurang 7,5 bagi 1/2 ya. Nah, kita akan ini bisa ya, 1/2 menjadi 5 ya. 1/2 kan 7,5 dibagi dengan 1,5 kan sama dengan 5 gitu. Nah, selanjutnya ini, berarti tinggal 2, kita ini ya, seperti biasa di sini 2/4 itu nilainya sama dengan yang di bawah dikali yang 2 baru ditambah dengan 1, berarti 9/4 ya. 9/4 dikali 75/10. Jadi sama dengan di sini kali berarti 40 ya. 40 ini 9 kali 75 berapa? 9 kali 75 ya. 75 berarti di sini 5 4 63 berarti 67 ya. 67. Berarti 675. Nah, ini dibagi berapa? 675 dibagi 40 berarti 1 ya. 1 ini 40 tinggal 27.500 ya. Nah, kita kalkulator aja ya supaya cepat ya. Kita hitungkan karena waktunya nggak cukup ini ya. Coba hitungkan. Kalkulator aja. Soalnya apa? Supaya teman-teman ini bisa cepat gitu ya. Supaya videonya YouTube ini tidak terlalu panjang gitu. Jadi kakak langsung hitung aja. Berarti berapa tadi ini? 675 kita bagi dengan 40. Sama dengan ini ya, sama dengan 16, berapa tadi? 16,875. 16,875. Nah, dikurang 5 ini ya, kurang 5. Sama dengan 11,875. Jawabannya D. Nah, ini cara lamanya ya, cara lama. Nah, ini sekitar 2 menitan. Nah, pertanyaannya
kan kita cuma diberi waktu cuma 1 menit. Pasti susah juga. Nah, itu adalah gunanya meta bocil. Sudah cepat, mudah, dan tidak ribet juga gitu. Tidak terlalu banyak yang kita kali-kalikan ya. Oke, kita coba ya hitung dengan pakai meta bocil. Kita pilihan gandanya coba hitung dulu ya. Berarti sini, kalau 9 itu kita coret aja ya. Jadi kalau jumlahnya 9 kita coret saja. Berarti 8, 1 kita coret, jadi 5 tambah 2 berarti kan 12 ya. 12 berarti 3. Nah ini lagi 9 coret, 6 tambah 3 coret, jadi tinggal 2. Sini 8, 1 coret, jadi tinggal 6. Ini 8, 1, 12 tambah 1, 13 berarti 4. Jadi beda-beda ya. Jadi nilai bocilnya itu pasti beda-beda. Nah itu gunanya kita memakai rumus bocil. Nah kita hapus dulu ya, karena tidak cukup ini ya. Sorry, hapus. Di sini. Oke. Nah kita lanjut berarti. Nah ini kan sudah hasilnya 5 ya di sini ya. Kita tidak usah hitung lah karena kan sudah jadi 5 gitu. Nah pertanyaan yang di sini berarti seperti biasa kalau ada pecahan kita desimalkan. Berarti 2,25 kita kali dengan 7,5. Nah ini kita jumlah menjadi 9 ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 5 9 dikali dengan 7 tambah 5 berarti 12 ya, berarti 3 sama dengan 27 ya. 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah 9 dikurang dengan ini ya, hasilnya tadi 5 sama dengan 4. Nah jawaban yang nilai bocilnya yang 4 adalah yang D. Jadi jawabannya adalah D. Nah samakan antara yang ini ya, antara ini sama yang ini. Sama kan? Sama. Jadi teman-teman tidak perlu pusing ya dengan tadi pakai kalkulator. Apalagi kan kalau kita CPNS itu tidak bisa ya menggunakan kalkulator. Nah ini ada cara cepatnya gitu. Cuma teman-teman harus sering-sering belajar perhitungan ini. Nah nanti kalau teman-teman masih kurang, kan kemarin kita sudah membahas ya mengenai meta bocil. Meta bocil itu menghitung dengan angka paling rendahnya. Itu persentase kebenaran atau persentase yang kakak gunakan sekitar 90%. Nah ini ada juga metode yang kakak gunakan, namanya metode tutup mata ya, tutup mata, karena ini memang tidak membutuhkan cakaran dan sebagainya. Jadi ini metode tingkat keberhasilannya itu sampai ke 85%. Tapi ini metode digunakan ketika teman-teman sudah kepepet ya. Jadi disclaimer, ini metode bagi teman-teman yang sudah kepepet. Dalam artian misalnya ya, soalnya teman-teman itu tinggal 10 soal, tapi sisa waktunya misalnya tinggal 2 menit lagi. Jadi kita tidak bisa mengerjakan secara maksimal, jadi kita bisa memakai rumus ini. Jadi ini bukan rumus atau bukan cara secara ini ya, secara global atau secara umumnya. Ini cuma cara cepat aja dan darurat gitu ya. Saya disclaimer ya, ini adalah metode darurat. Oke. Nah, kita punya di sini ini ya. 0,75 dikali dengan 888. Nah kalau misalnya kita selesaikan secara manual ya, pasti susah karena kita harus kalikan dulu ya. Berarti 0,75 kita kalikan dengan 8888. Kita kali yang di sini dulu, baru kita kali yang bagian 7, baru kita kali yang di bagian 0, dan seterusnya diulangi lagi di sini. Dan mungkin kemungkinan bisa menyelesaikan mungkin paling cepat 1 menit lah teman-teman bisa selesaikan ini. Nah pertanyaannya, ketika dalam kondisi darurat kita kan tidak mungkin pakai cara ini ya karena lama. Nah kakak ada solusinya ya. Ini kakak tidak hitung ya, kakak coba pakai kalkulator supaya menghemat waktu ya. Di sini ya, kakak perkecil dulu, kecil di sini ya, kakak taruh di sini. Oke, di sini kakak hitung coba ya. Berarti 0,75 kita kali 8888 sama dengan 6.666 ya. Oke, kita turunkan. Ya, jadi hasilnya sebenarnya ya, hasil dari ini itu adalah perkalian ini berarti sama dengan itu tadi 6.666. Berarti jawabannya D ya.
Itu untuk cara pakai kalkulator ya coba. Cuma kakak mau menjelaskan bagaimana caranya teman-teman bisa tanpa menghitung. Jadi teman-teman, cara pertama itu teman-teman, mana ya? Sorry ya. Di sini. Oke, pertama itu teman-teman perhatikan pilihan gandanya. Nah, jadi teman perhatikan A, B, C, dan D. Nah, teman-teman lihat saja yang angka dulu, yang paling awal ya. Kan angka awalnya sini ada 4, ada 6, ada 7, ada 6. Jadi pilih angka yang sering muncul. Nah, angka yang sering muncul adalah yang pilihan ganda B sama D. Karena kan 6 ya. Jadi antara dua ini, berarti nomor yang C sama kita coret. Selanjutnya kita melihat bentuknya ya, angka-angka yang double. Nah, ini kita ada double ya. Ini 99 ada double, tunggu kakak garis merah ya. Ini ya, 99 double, 88 juga double, dan 66 juga double, 77 juga double. Jadi 68 tidak double ini ya. Tidak triple, berarti ini tidak termasuk. Jadi jawabannya sudah jelas adalah D. Oke, parameternya itu. Sebenarnya ada lagi parameter lagi ya di huruf keduanya. Nah, huruf keduanya ya, kakak ganti coba dulu. Nah, huruf keduanya kan 6 di sini ya. 6. Di sini juga 6 paling banyak. Jadi sebenarnya antara dua ini, antara B sama D. Jadi angka pertama, angka kedua sama bentuknya nanti. Kalau bentuknya beda, berarti cocok, berarti D. Jelas ya, karena kan ini beda ya, 688 sama 777 dan 999, jadi beda. Jadi kita pilih bentuk yang paling sering digunakan, yakni D. Oke, jadi cukup cepat ya. Ini seharusnya teman-teman, ini sekarang disclaimer lagi ya, ini soal atau cara untuk teman-teman ketika kepepet aja ya. Kalau tidak kepepet lebih bagus teman-teman cakar aja dulu, karena kepastian kebenaran kalau teman-teman cakar itu bisa sampai di 98 lah, sedikit kalau misalnya teman-teman salah gitu. Oke, kita lanjut di nomor 2. Nah, seperti biasa ya. Nah, kita langsung jawab. Kalau secara normal ya, secara normal teman-teman pasti menghitung ya penjumlahan antara 8, 7, 5, 7, 6 tambah 8, 9, 9, 7 ya. Sorry, kurang bagus ya. Sorry, berarti ini 8, 7, 5, 7, 6. Nah, misalnya ya, kita jumlah berarti sini 3 ya. Nomor 1, berarti ini 7, 1, 5, 1, 6, 9 ya. 9. Berarti jawabannya seharusnya C ya. Harusnya C. Nah, itu kalau kita menghitung kejumlahan ya. Ini sebenarnya bisa selesai sekitar 20 detik lah. Sudah bisa teman-teman seharusnya. Cuma kita mau mencari yang lebih cepatnya ketika teman-teman dalam kondisi darurat ya. Seperti yang tadi ya, perhatikan pilihan gandanya antara A, B, C, D, dan E. Kita lihat angka awal adalah ada 9 2 kali yang muncul ya, 9 2 kali, sama ada yang 6 ya, 6 juga 2 kali. Nah, jadi otomatis E kita coret ya, tidak berlaku. Selanjutnya di angka keduanya. Angka keduanya yang sering muncul apa? Muncul adalah 6 ya, yang muncul adalah 6. Berarti yang B kita coret, yang D kita coret. Selanjutnya adalah angka terakhirnya ya. Angka kedua dulu ya, angka kedua. Angka kedua yang sering muncul adalah 5 juga ya, berarti sama ya. Antara A sama B masih bersaing ya, 5 sama. Nah, tinggal angka ini, angka yang paling bawah, paling terakhir ya, paling terakhir. Angka paling terakhir yang sering keluar kan 3 ya, 3 sama 3, berarti antara A sama B masih cocok ya, A sama C masih cocok. Jadi kita memakai angka yang paling terakhir, jadi angka yang sebelum terakhir, angka yang sebelum terakhir yakni 7 ini ya, 7 ini, 7 sama 6. Nah, kita kan ambil 7 karena 7-nya 3 kali muncul di sebelumnya. Jadi kita ambil di bagian 7, jadi hasilnya adalah C. Nah, C sama dengan jawaban yang di sini. Oke, jelas ya. Jadi angka pertama diurutkan, angka kedua,
Kalau masih belum dapat jawabannya, angka ketiga. Kalau belum dapat jawabannya lagi, angka keempat. Nah, kalau misalnya banyak jumlahnya, teman-teman boleh langsung ke bagian paling belakang atau angka paling belakang. Kalau masih belum dapat jawabannya, teman-teman langsung urutkan saya dari angka awal sampai angka selesai. Nanti teman-teman lihat yang mana sering muncul dan itu adalah jawabannya. Jadi clear ya, jawaban C itu sama dengan jawaban dari secara manual. Dan itu mungkin bisa selesai selama 5 detik atau 10 detik. Kita mengurangi waktu lah dalam teman-teman mengerjakan sesuatu. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, pertanyaannya lagi. Berarti pertanyaan itu sini ya. Kakak tulis kembali. Berarti sini 7, 6, 7, 6 kita bagi dengan ini ya, 8, 7, 6. Nah, ini ribet ya. Kalau teman-teman mungkin sanggup menghitung ya silahkan ya. Tapi kalau kakak secara 2 menit atau 1 menit agak susah ya sih, karena kan kita juga fokus di pembelajaran kita juga banyak gitu ya. Kita langsung pakai cara biasanya ya. Cara biasanya kita buktikan dulu berapa hasilnya ya sebenarnya. Nah, berarti hasilnya sebenarnya melalui kalkulator itu 76 kita bagi dengan 876 sama dengan 8,76 ya. Berarti ini ya yang B ya. Berarti sama dengan ini 8,76. Ini jawabannya adalah B. Nah, kita langsung buktikan ya pakai metode tutup mata ini. Jadi kita tutup soalnya, nggak usah perhatikan, silang aja ya, silang. Kita nggak perlu ini, ya langsung. Kita lihat angka awal yang sering muncul adalah 8. Ya, 8 ya. Berarti yang A kita coret, yang C kita coret. Nah, selanjutnya adalah angka keduanya. Nah, pertama kalau bisa lihat langsung belakangnya aja ya, karena belakangnya kan ini 6. 1, 2, 3, 4, 6 yang sering muncul, berarti D ini kita hapus, karena ini udah ada 6-nya ya, kita hapus. Berarti tinggal antara B, merah ya, antara B sama E. Nah, ada angka terakhir lagi adalah angka 7 ya, sebelum terakhir ada angka 7. Yang sering muncul adalah angka 7 ya, daripada 8. Jadi sisa yang B. Kan ini 8 ya, jadi 8 coret. Karena lebih banyak yang 7, berarti hasilnya adalah B. Sama jawabannya antara B secara manual dengan B secara metode tutup mata. Oke, sama ya. Nah, oke, mungkin ini ada soal terakhir dari kakak. Nah, ini teman-teman boleh ya, teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman jawab ya di kolom komentar berapa jawabannya. Ini teman-teman kalau sudah bisa, nanti teman-teman komen aja. Siapa tahu nanti kakak mau buatkan lagi soal yang seperti ini atau metode baru yang secara singkat dan cepat untuk menyelesaikan soal-soal CPNS. Silahkan di kolom komentar. Oke, yuk sekian video dari kakak. Jangan lupa ya ini dikerjakan. Nanti di kolom komentar aja teman-teman jawab. Oke, sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.